Oke, halo teman-teman semuanya dimanapun teman-teman berada. Eh, Kami bertiga sedang berada di Pastori GKJ Pekalongan dan saya sebagai tuan rumahnya sudah kedatangan tamu dua orang, Mas Ardan dan juga Mbak Cynthia. Halo Mas Ardan, aman? Aman Pak, puji Tuhan. Sedikit aman dengan cuaca yang kayak gini, yang mendung-mendung asik sih Pak. Mudah-mudahan asik. Oke. Mbak Cynthia, apa kabar Mbak Cynthia? Aman. Baik ya, oke. Nah teman-teman, hari ini kami bertiga akan ngobrol-ngobrol santai tentang sebuah fenomena yang dialami oleh banyak sekali anak muda. Mungkin kita semua juga sedang atau mungkin pernah mengalaminya, yaitu quarter life crisis atau disingkat QLC. Nah, janjane apa sih yang disebut dengan quarter life crisis? Nah, Mbak Cynthia akan bercerita kepada kita semua, teman-teman. Silakan, Mbak. Ya, QLC (Quarter Life Crisis) itu tuh kalau dari bahasa psikologinya itu lebih kayak krisis konsep diri, mungkin bisa lebih tepatnya. Konsep diri itu apa? Konsep diri itu kita tuh nggak tahu, kita tuh belum bisa melihat diri kita. Jadi kayak kita tuh belum miliki konsep, istilahnya kayak gitu. Jadi diri kita tuh nggak punya konsep. Misalkan kayak contoh gampangannya itu kalau kita mau acara kan gitu kan, itu harus ada konsepnya. Kamu tuh mau acaranya tuh mau ngapain, kamu acaranya tuh mau dibuat kayak gimana gitu kan, harus ada konsepnya gitu kan. Nah kalau ini kita tuh kayak diri kita tuh belum terkonsep gitu, kita mau ngapain, kita mau jadi apa, kita mau hidup ini tuh kita mau apa gitu tuh kayak belum tahu gitu kan. Nah biasanya orang yang QLC ini tuh karena judulnya aja quarter dari 100 itu kan 25 Seperempat gitu ya? seperempat, quarter itu kan seperempat, jadi seperempatnya 100 itu kan sekitar 25. Nah kalau misalkan ditanya usia pastinya berapa itu nggak ada. Semua orang itu tergantung, semua orang tuh berbeda-beda untuk bisa mengalami KLC ini, tapi ini tuh wajar gitu dan semua orang pasti melalui itu. Nah biasanya itu sekitar umur 20 sampai 30 jenjangnya, rata-ratanya gitu. Terus nah apalagi ya, nah biasanya orang itu secara umumnya ya, secara gampangnya itu orang itu akan merasa hidup tuh angel gitu. Hidup tuh kayak kok monoton, kok bosen, terus aku mau hidup tuh ngapain, aku tuh mau apa sih gitu. Aku ya bisa jadi bosen hidup kayak udah kerja pun kayak kok kerjaku gini-gini doang kayak gitu. Atau mungkin bahkan ada yang merasa aku hidup untuk menyenangkan orang lain, itu juga ada. Nah kayak gitu. Oke. Jadi disebut quarter life karena dialami kurang lebih usia 25 tahun, Ya, seperempat dari 100 gitu ya, dan mungkin usia 20 sampai 30 tahun. Dan orang-orang dengan QLC itu mengalami perasaan yang konsep hidupnya itu nggak jelas. Aku tuh siapa, terus mau jadi apa. Nah, berarti biasanya dialami oleh anak-anak muda ya, Mbak Cynthia ya, anak-anak remaja, pemuda gitu ya. Kalau orang tua mungkin nggak mengalami Enggak, hal semacam beda ya. Jadi yang dialaminya itu anak dari karena pergantian. Jadi masa remaja ke masa dewasa awal. Nah, itu kan kalau masa remaja itu kita kan semi independen. Jadi kayak semi mandiri gitu. Jadi kita tuh mau mandiri tapi kita masih digantung sama orang tua. Ya kan, misalnya kayak gitu. Mesti kita misalkan kita mau kuliah, ya tapi kan seluruh biaya juga masih di itu sama orang tua. Jadi kayak apa-apa kita masih minta persetujuan oleh orang tua gitu. Nah, kalau kita sudah dewasa itu kan kita sudah mandiri, bukan semi lagi. Jadi kita kalau mau apa-apa ya terserah kamu gitu. Sudah nggak butuh persetujuan orang tua lagi. Nah, gejolak itulah yang membuat kita bingung gitu loh. Makanya itulah yang membuat kita krisis kayak gitu. Jadi krisis karena masa transisi antara remaja beralih ke dewasa awal, dewasa muda gitu. Mas Adan pernah ngalamin kayak gitu nggak, Mas? Kalau misalkan soal krisis sih mungkin saya mengalami tiap hari dan sampai sekarang itu masih mengalami ya. Krisis moneter, krisis keuangan. Kalau misalkan krisis konsep hidup sih mulai dari yang mungkin sudah lebih bisa berpikir individual ya, lebih punya maksudnya pemikiran sendiri itu kayak di SMA.
SMA itu kan kayak sudah mulai berpikir sendiri, oke aku punya konsep seperti apa, aku mau apa, mau masuk kuliah apa, jurusan apa, terus mau kerja apa dan sebagainya. Mungkin konsepnya mesti di situ. Tapi ketika sudah SMA terus mau menentukan oke aku mau kuliah di mana tuh masih bingung biasanya gitu Pak. Dari dasarnya kuliah aja masih aku kuliah nanti yo, aku mau ambil jurusan apa ya, itu masih bertanya-tanya dan kebanyakan masih mengikuti kemauan orang tua ataupun kemauan lingkungan, pasti kayak gitu sih Pak. Ketika aku di Unikal di akuntansi pun itu banyak masukan dari teman-teman, banyak masukan dari orang tua dan sebagainya, itu sebenarnya mungkin tidak sesrek hati, namun dengan judgement dari orang itu bisa mengubah konsep hidup kita sebenarnya. Ketika kita sudah mengkonsep diri kita SMA mesti awal, oke aku mau ke musik dan sebagainya atau mau olahraga, tapi ketika judgement dari orang, masukan dari orang yang meyakinkan sekali, itu bisa merubah seluruh konsep hidup kita. Padahal sebenarnya konsep hidup kita pun yang sesuai diri kita pun sebenarnya belum tahu gitu loh awalnya. Tapi ketika kita sudah menentukan sebuah konsep, tetepan sulit sih. Itu gitu loh. Mau sudah mengkonsep ini dengan faktor lingkungan seperti ini. Ketika kita jalan, oke, saya sudah menemukan mungkin orang-orang menyukai konsepku seperti ini. Ketika aku jalanin pun ketok iki dudu konsepku wis. Seperti aku jatuh dalam lubang yang bukan lingkunganku gitu loh. Padahal pertamanya aku sudah berpikir bahwa ya udahlah, mungkin punya orang sudah menentukan aku ini, mungkin konsepku, meyakini konsepku ini benar gitu. Tapi ketika aku menjalani itu ya kayaknya salah gitu loh Pak. Gitulah nanti kalau sudah sampai lanjutnya. Oke, berarti aku jadi inget zaman aku SMA itu juga, waktu itu aku mungkin mengalami ini ya, walaupun nggak tahu istilahnya. Aku tuh nggak tahu harus kuliah di mana, jurusan apa. Bahkan ketika masuk teologi pun itu bukan cita-cita dan pilihanku sendiri sebenarnya. Nah, mungkin kapan-kapan kita bikin rubrik lain tentang cerita aku jadi pendeta gitu ya, itu menarik. Nah, artinya ketika orang itu dalam transisi itu kan punya pilihan-pilihan yang harus diambil. Kuliah di mana, jurusannya apa, tinggal di kota mana, terus nanti pacaran dengan siapa, menikah dengan siapa, atau kerja di mana. Itu kan anak-anak muda dihadapkan pada banyak sekali pilihan yang kadang-kadang itu kita nggak terlalu mantap punya pilihan yang jelas. Masih ambigu. Tapi kalau menurut Mbak Cynthia, fenomena kayak gitu tuh apakah itu semacam gangguan mental, atau itu hal yang wajar, atau gimana Mbak? Jadi itu sebenarnya hal yang wajar, semua orang pasti melalui ini, karena sebenarnya gini, KLC itu lebih ke meaning. Jadi kayak kita tuh mencari meaning tuh arti, makna. Jadi kayak kita di sini tuh diproses untuk mencari makna. Kalau misalkan ini menurut siapa ya tuh? Ada pokoknya si pengajar dari Universitas Greenwich London, itu dia pernah bilang kalau KLC itu ada 4 fase. Fase pertama itu terjebak. Jadi dia terjebak dalam situasi, dia nggak bisa keluar. Tersesat. Dia terjebak. Jadi dia tuh terjebak, entah itu situasi mau pekerjaan, hubungan, ekonomi segala macam tuh dia terjebak. Dia nggak tahu mau ngapain. Aku mau apa sih ini? Dia tuh nggak tahu gitu. Jadi misalnya, wah aku kayaknya salah jurusan nih. Ya bisa. Pacaran dengan orang yang salah. Nah itu terjebak. Nah ketika kita terjebak, kita kan pasti memiliki harapan untuk bisa keluar. Nah harapan itu tuh fase kedua. Kita sudah melihat harapan. Ya ketika kita terjebak kita mengharapkan sesuatu dong. Kalau aku pengen, kok aku kayak gini ya, aku pengen jadi kayak gini wes, aku pengen kayak gini deh, kayak gitu kan. Itu fase kedua terjebak. Nah fase kedua harapan. Fase ketiga itu kita membangun kembali. Jadi dengan harapannya ada tuh kita mencoba kembali hidup dari harapan-harapan itu kita mencoba lagi. Oh yaudah aku coba kayak gini deh. Oh yaudah aku coba kayak gini deh. Nah ketika kita sudah mencoba kembali itu, kita akan meneguhkan itu dengan komitmen. Komitmennya tuh apa? Dari motivasi, dari tujuan, itu juga bisa. Jadi di KLC ini tuh lebih kayak yaitu mencari meaning, arti apa sih kamu tuh hidup tuh mau apa gitu. Nah tadi yang diceritain Mas Ardan itu benar, kadang tuh kita kalau mengambil keputusan itu pasti akan terpengaruh oleh lingkungan, itu pasti, nggak mungkin enggak. Nah tapi dari meaningnya itu kita
bisa tahu nih, misalkan nih, aku pengen jadi dokter, cita-cita aku dokter, cita-cita kan mesti setinggi langit kan, setinggi mungkin yang baik-baik gitu kan. Atau misalkan nih, aku pengen jadi dokter gitu. Nah, kamu jadi dokter tuh mau ngapain? Apa tujuanmu jadi dokter? Kalau misal tujuanku jadi dokter soalnya dokter tuh keren pakai jas misalkan, dokter itu Kaya. ketok pinter nah atau kaya gitu. Ada deh yang cita-citanya tidak baik gitu, aku pengen jadi mafia. Itu baik. Itu baik Baik bagi mungkin. dirinya. Heeh. Value-nya. Value-nya Kan sendiri. sendiri, Nah, ya. nah itu lagi ketika kamu menjadi dokter tuh value-mu apa untuk jadi dokter gitu loh. Meaningnya tuh apa? Mungkin kalau misalkan kamu pengen jadi dokter karena kalau aku lihat orang kesakitan kok aku kasihan, jadi aku pengen bantu. Nah itu ketika kita memang pengen jadi dokter kan kamu ada intinya gitu loh. Jadi kamu nggak bakal tersesat gitu loh. Nah gitu. Yang tahap keempat tadi apa? Keempat itu Komitmen tadi? komitmen. Jadi setelah itu diteguhkan. Tapi tapi kan meaning itu pun juga bisa terpengaruh oleh lingkungan banget kan. Iya, bisa. Apalagi kan kalau misalkan kita oke, cita-citaku pengen jadi konsep, oke aku berkonsep, aku nanti ketika mau kuliah dokter dan sebagainya. Tapi kan ketika berjalannya waktu dengan judgement orang dan keadaan ekonomi dan keadaan yang lainnya lah, itu bisa berubah meaning itu loh menurut saya. Jadi menurutku sih konsep itu bisa berubah sesuai keadaan orang itu sendiri. Bener nggak? Monggo. Nah, jadi kalau aku ya, kalau menurutku gini, misalkan nih, aku hidup ini pribadi ya, aku tuh hidup itu pengen punya keluarga yang harmonis misalkan. Harmonisnya tuh kayak apa? Kan dia harus didetailin tuh harmonis. Masih abstrak atau mungkin aku pengen jadi orang kaya. Kayamu tuh kayak apa? Kaya itu entah itu kamu punya jet pribadi, entah kamu punya pesawat pribadi, entah kamu cuman rumah 3x3 sudah kaya kan beda-beda kayak gitu loh ya kan. Nah itulah kenapa ketika benar meaning konsep diri itu pasti berubah kamu mau apa, tapi kan intinya kamu pengen kaya itu kan pasti tetap ada gitu loh. Gimana cara kamu mencapai itu, itulah kenapa kita harus terkonsep apa sih yang kamu pengen. Ketika kita berubah kan pasti nggak bakal jauh-jauh dari sana kayak gitu. Jadi saya menangkap kata kunci yang tadi diungkapkan Mbak Cynthia adalah meaning atau makna hidup. Nah, itu yang kemudian menjadi penting. Nah, sekarang itu kan anak-anak muda yang usia quarter life tadi 25-an itu kan dipengaruhi oleh lingkungan, teman-teman, medsos sekarang. Lalu kan gini Mbak atau Mas Adan juga ya. Kita kan yang menjadi gambaran ideal itu kemudian apa yang ideal menurut media sosial, apa yang ideal menurut kata tetanggaku atau teman-temanku. Jadi inilah profesi ini, terus punya kekayaan, terus kan begitu. Itu kemudian membuat banyak orang merasa meaningless, tidak bermakna karena nggak bisa kayak gitu. Wah aku nggak bisa punya pacar cantik seperti artis Korea gitu, atau aku kok nggak bisa punya pekerjaan yang mapan ya. Dia umur 20-an sudah punya bisnis sendiri sukses. Aku ini masih pengangguran nggak jelas misalnya kan begitu. Atau kok dia sudah bisa kuliah lulus ya. Aku semester 2 aja tersiok-siok, atau dia udah skripsi. Aku masih gagal terus judulnya. Nah, kadang-kadang kita itu tergantung dan membanding-bandingkan dengan orang lain maknanya itu. Nah, gimana tuh dalam situasi kayak gitu? Apakah kita harus mencari makna sendiri atau nggak apa-apa kita meniru orang lain gitu loh? Maksudnya mau jawab? Monggo dulu. Kalau menurut saya tuh gini, yang pertama tuh kita harus tahu diri kita sendiri tuh kayak apa. Jadi kita harus mengenali diri kita sendiri itu, entah itu kelebihan, entah itu kemampuan. Jadi ketika kita bisa mengetahui kelebihan sama kemampuan kita, itu pasti kita akan bisa mengukur kelebihan dan kelemahan kita. Kita pasti akan bisa mengukur kemampuan kita. Nah, jadi contoh nih misalkan. Biasanya orang-orang yang jomblo itu misalkan mikir, oh enak ya dia kok punya pacar, nah, bisa buat temen curhat, bisa buat jalan-jalan misalnya kayak gitu kan. Nah, kamu lihat dulu, kamu itu jomblo karena apa? Ataukah karena kamu memang nggak nyari, atau memang kamu nggak ketemu, maksudnya gitu. Jadi misalnya gini, mungkin aku orangnya introvert, aku nggak suka cerita sama orang. Ketika kamu punya pacar pun kamu nggak bakal bisa menjadi seperti itu gitu loh, karena kamu pun orangnya nggak suka cerita sama orang. Jadi walaupun kamu ketemu sama orang pun
ya percuma kayak gitu loh. Nah sebenarnya kalau kita mau cerita sama orang pun nggak sama pacar kan bisa, sama temen, sama sahabat, sama orang tua kan bisa. Tapi kan dilihat dulu kita, oh aku memang orangnya nggak suka cerita, berarti ketika aku ada masalah aku harus gimana nih biar bisa menyelesaikan masalah itu. Jadi yang penting bukan soal punya pacar apa enggak, soal apakah aku mengenali diriku dan Nah kebutuhanku tuh apa gitu loh. Gitu. Jadi ada juga yang mungkin kamu nggak jadi dokter, temanmu sudah jadi dokter, kamu nggak jadi dokter. Nah mungkin kemampuanmu memang bukan di dokter itu, mungkin kemampuanmu ada di tempat lain. Nah itulah kenapa kita harus benar-benar mengetahui kemampuan kita sendiri dari mana. Maksudnya batas kita tuh di mana sih? Bukan berarti ketika kita tidak bisa seperti mereka itu kita lemah tuh enggak, kita nggak bisa tuh enggak gitu. Maksudnya ya tahulah batasannya seperti apa. Oke, berarti nggak usah membandingkan dengan orang lain. Misalnya gini, dokter itu kan meaningnya kan menolong orang lain, gitu ya, melayani. Nah, aku kan pendeta juga punya meaning yang sama. Aku nggak harus jadi dokter untuk bisa punya makna hidup melayani. Atau aku hanya penjaga pintu tol, dia kan juga melayani sebenarnya. Nah, kalau dia bisa menemukan makna itu, meaning itu, dia sudah happy gitu ya, sudah nggak krisis minimal kan begitu ya. Oke, jadi meaning gitu ya. Tapi kebanyakan orang juga masih melihat meaning itu sebagai idealisme gitu loh Pak. Maksudnya kan katakanlah gini, ketika kita sudah menemukan meaning kita, idealisme kita misalkan menemukan meaningnya misalkan jadi penjaga tol, meaningnya oke, aku berarti berguna untuk masyarakat, bisa mengatur jalannya tol jadi lebih baik dan sebagainya kan gitu kan. Itu kalau sudah menemukan meaningnya. Tapi kan ketika kita mau mengutarakan meaningnya kepada orang-orang lain malah itu ngapain diejek dan sebagainya. Apalagi menurutku kayak anak-anak SMA dan sebagainya, misalkan hal yang sepele aja, misalkan pakai sepatu yang kurang bagus, padahal sebenarnya emang dasarnya nyaman, tapi yang tidak berkelas dikit pun sudah jadi bahan cacian dan sebagainya sih. Apakah meaning itu harus dipunyai atau enggak? Yang jadi pertanyaanku adalah meaning itu apakah harus kita punyai? Maksudnya apakah kita harus menemukan meaning itu apa tidak? Hanya sekedar kita mengikuti omongan orang lain, mengikuti keadaan, aku bisanya jadi tukang tol, ya udah. Tapi padahal meaning kita enggak dapat di tukang tol, maksudnya meaningnya kita berpikiran bahwa aku meaningnya enggak di tukang tol kok, tapi karena keadaannya aku cuma bisanya jadi tukang tol, ya udah. Maksudnya gini, misalkan kan kalau orang sudah menemukan meaningnya, dia kerja di tol. Oh iya, dia kerja di tol. Oke, dia nyaman di situ. Tapi dengan cacian orang-orang itu, dia kan ragu dengan meaningnya gitu loh. Kalau ternyata nggak sekeren yang gue bayangkan. Nggak sekeren yang aku bayangkan. Jadinya kan kayak krisis lagi nih. Krisis lagi gitu, berubah lagi. Berarti kan kalau itu kan masih mencari terus gitu loh. Dan menurutku meaning itu pun bisa berubah dengan faktor keadaan gitu loh. Nah, ini aku juga pernah mengalami krisis ini. Sulit. Jadi waktu itu SMA. SMA pasti kalau SMA tuh krisisnya biasanya masuk IPA PPS. Benar kan? Oh, iya. Nah, ya kan? Nah, semua orang tua Aku anak IPA aku. Nah, biasanya kalau anak IPA kan mesti pikirnya kan pinter nih, ya kan? Pinter gitu segala macam kan. Dan orang tua pasti kebanyakan nyuruh masuk IPA. Padahal yang punya IPA itu rumah sakit anak IPS. Hah? Iya. Iya benar ya. Yang punya usahanya. Nah, benar. Nah, tapi kan maksudnya ya orang lain kan belum tentu beranggapan seperti itu gitu kan. Itu kan judgement orang-orang kan memang seperti label lah istilahnya. Nah, waktu itu sama aku juga gitu. Orang tua aku nyuruh masuk IPA. Nilaiku cukup sebenarnya masuk IPA. Ya pas-pasan lah. Pokoknya mau masuk ya bisa gitu, tapi cukup gitu. Tapi aku mikir, aku nggak suka kimia, aku nggak suka fisika segala macam gitu. Akhirnya aku memutuskan masuk IPS. Di situ aku bukan dihujat sih, kayak dibanding-bandingkan. Wah nih, Cynthia nih, cuman satu-satunya anak yang masuk IPS, yang lain padahal IPA semua, pada kayak gitu. Di situ aku diem, karena ya aku memang nggak suka gitu loh. Aku nggak suka ketika aku memang masuk IPA ya bisa, tapi kan aku terseok-seok istilahnya kayak gitu kan. Ketika aku masuk IPS ya aku bisa jadi pintar kayak gitu kan.
Di situ ketika misalkan orang-orang juga tanya, nih anaknya IPA apa IPS, kan mesti tanya kayak gitu kan. Nah di situ aku bukan marah sih, kayak iya apa sih kayak gitu kan. Terus aku ngomong di depan itu, aku ngomong, emang kenapa kalau aku masuk masuk IPS gitu, toh waktu itu aku punya usaha online gitu kan, dulu kan masih zaman online, punya usaha online dan aku bisa menghasilkan uang sendiri. Di situ aku bilang, kan bukan berarti aku masuk IPS aku bodoh, aku bilang gitu. Di situ langsung orang tua aku diem. Sejak saat itu nggak pernah membanding-bandingkan lagi. Nah poinku di sini adalah ketika kamu sudah tahu nih meaningmu apa, buktikan itu gitu loh ke orang-orang. Aku bahagia kok dengan aku yang sekarang gitu loh. Nah sama kayak aku masuk psikologi ini, orang tua aku pertamanya Maksudnya apa? Benar. Apalagi dulu kan psikologi nggak seterkenal sekarang kan. Dulu tuh kayak apa sih psikologi itu jadi kerja apa kan nggak jelas gitu kan. Suruh masuk akuntansi karena kalau IPS kan yang pinternya kan akuntansi. Nah, tapi aku nggak mau. Aku pengen psikologi gitu. Di situ aku langsung cari psikologi itu apa sih, kerjanya apa? Aku cari, aku presentasi ke mamahku. Ini loh psikologi itu kayak gini, kerjanya ini, belajar ini. Jadinya kayak gini gitu. Nah, dari situ mamahku mikir, ya udah kamu kalau mau psikologi kamu harus S2. Oke, aku disitu ya udah aku S2 gitu. Nah dari situ aku membuktikan ke orang tuaku, nih loh aku tuh bisa dan aku tuh nggak salah dengan apa yang aku pilih. Jadi meaning itu bukan semena-mena kamu hanya ngikuti kemauanmu tuh apa, tapi kamu juga harus membuktikan itu. Aku bener kok kayak gitu. Nah sampai sekarang pun orang tuaku kan jadi mendukung kan jadinya kan. Oh iya ya ternyata Cynthia bener ya. Oh iya ya ternyata selama ini aku salah ya kayak gitu kan. Nah, kalau poinku di sini adalah follow your heart with your brain. Jangan cuma follow your heart doang, tapi harus menggunakan otak juga. And your brain. With your brain juga kayak Meaning gitu. itu mungkin kalau bahasa yang lebih passion kali ya. Bedanya apa? Passion Passion itu bisa jadi meaning. Jadi kalau passion tuh kayak kan hobi, hobi kita tuh apa gitu, keinginan kita tuh di mana gitu kan. Nah, ketika kita mendalam itu kan itu bisa jadi makna hidup kita juga kayak gitu. Oke guys, wah menarik ini obrolannya ya. Barangkali ada di antara teman-teman yang mengalami, tapi kayaknya ini tidak hanya bermanfaat untuk anak-anak muda ya. Mungkin juga orang tua yang punya anak di usia quarter life tadi, mungkin bisa jadi paham nih, oh ternyata anakku mengalami fase-fase kayak gini. Jadi bagaimana sikap orang tua yang sebaiknya? Artinya mungkin nggak memaksakan cita-cita terus atau nggak memaksakan pilihan. Karena seringkali memang orang tua itu dengan maksud baik ya. Kamu mau kuliah di sini atau jadi ini atau kamu menikah dengan si itu dan sebagainya. Maksudnya baik tapi kemudian mungkin komunikasinya nggak pas sehingga akhirnya anak merasa terpaksa. Aku punya harapan sendiri tadi, fase 2 ya, harapan. Tapi kalau itu sudah di-cut oleh orang tuaku, aku dipaksa untuk tersesat di harapan orang lain gitu. Nah, mungkin itu juga dialami oleh banyak orang. Ada tips-tips untuk para orang tua yang punya anak-anak muda yang sedang di fase-fase ini, Mbak Cynthia? Tipsnya apa ya? Untuk para orang tua. Kalau menurut saya tipsnya itu lebih bahasanya? Mendampingi. Lebih. Sebenarnya mendampingi bukan mengarahkan. Jadi ketika mungkin dia pengen A, ditanya dulu kenapa kamu pengen gitu. Ini loh kamu kalau ngambil ini positifnya ini, negatifnya kayak gini. Kamu yakin nggak kalau mau kayak gitu? Nah, ketika memang dia sudah yakin, ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi ketika dia mungkin agak goyah, diyakinkan lagi, ini loh kamu pernah minta kayak gini, kamu kayak gini, gimana? Maksudnya tanggung jawabnya tuh mana kayak gitu. Mungkin lebih mendampingi bukan mengarahkan, mungkin lebih kayak gitu sih. Oke. Mendampingi dan bukan mendikte ya, mengarahkan. Nah, barangkali juga ada teman-teman yang sedang berada di situasi tadi, tidak pasti hidupnya, ya kan, tersesat dalam sebuah situasi, terus mungkin karena orang-orang yang KLC itu kan kemudian nggak semangat ya, karena dia nggak tahu apa yang dia capai. Nah, juga menurutku karena lingkungan kita kadang-kadang terlalu jahat, menganggap yang jomblo itu lebih menderita daripada yang punya pasangan, yang kuliah itu lebih tinggi derajatnya daripada orang yang lulusan SMA, SMP misalnya. Nah, kadang-kadang kan lingkungan menjadi pemicu judgement itu, stereotyping.
Nah itu yang kalau kita sudah cukup mapan, nggak usah terlalu terpenjara dengan stigma atau stereotip dari masyarakat. Find your own happiness, find your own meaning of life. Ngerti tak Pak, artinya? Rodo ya. Maksudnya temukan makna hidupnya sendiri tanpa harus tergantung pada teman-teman apa kata orang, apa kata medsos yang diidealkan itu kan begitu ya. Kan cantik itu harus begini, badannya segini, terus harus pakai alis yang kayak apa. Itu kan kadang-kadang orang jadi beban loh, aku nggak bisa seperti itu. Nah itu yang harus dihindari. Mas Ardan, dari obrolan kita ini ada sesuatu yang menarik yang Mas Ardan temukan? Oke, sesuatu yang saya temukan dari pembicaraan ini adalah konsep diri itu penting sih. Setidaknya penting itu maksudnya untuk setidaknya mengarahkan arah hidup kita biar ndak selalu terombang-ambing dengan ya obrolan kehidupan itu yang benar-benar setidaknya jahat menurut saya sih, apalagi dengan adanya zaman media sosial yang untuk ngejudgement orang pun kita ndak tahu orangnya pun bisa gitu loh, bisa banget. Jadi setidaknya kita lebih untuk mengetahui diri kita, untuk yang menurut saya sih paling penting ada meyakinkan diri kita bahwa ini kita gitu loh, dan mendengarkan isi hati kita sendiri. Gitu sih menurut saya. Silakan. Nah, ini mungkin sedikit tambahan kayak kan biasanya orang-orang tuh orang lain kan pasti memberikan masukan pada kita. Itu sebenarnya boleh kita ambil tuh boleh. Nah, tapi dalam kita mengambil hal itu tuh yang perlu kita tekankan adalah refleksi dan evaluasi. Jadi ketika kita misalkan nih Mas Adel ngomong sama aku, Cynthia kamu kok orangnya pemarah toh, emosian toh kayak gitu. Diambil aja nggak apa-apa. Tapi kamu refleksi juga, bener nggak sih aku orangnya kayak gitu? Bener nggak sih aku tuh orangnya marahan kayak gitu. Nah ketika mungkin berpikir oh iya ternyata kok bener ya. Nah kamu evaluasi apa sih yang harus aku lakukan kayak gitu. Jadi bukan semena-mena nggak mendengarkan omongan orang lain tuh nggak juga gitu. Karena dengan omongan orang lain tuh kita bisa mengembangkan diri kita juga kayak gitu. Untuk feedback juga ya? Ya benar. Nah intinya adalah jangan biarkan orang lain itu menentukan pilihanmu. Biarkan orang lain itu memberikan proses. Jadi kayak omongan orang itu dibikin proses aja. Tapi pilihan akhirnya ya tetap kamu yang milih gitu. Jangan misalkan nih kayak beli baju bagus merah apa biru. Merah kenapa? Nggak tahu bagus merah aja, yaudah aku beli merah. Nggak semena-mena gitu. Kalau misalkan gitu kan berarti orang lain yang menentukan pilihan akhir. Tapi misalkan nih tanya merah apa biru, bagus merah. Kenapa kok merah? Soalnya kamu kalau merah itu kelihatan kurus, misalkan kelihatan cantik, kelihatan bersinar gitu. Terus aku mikir, tapi kok aku lebih suka biru ya? Yaudah aku beli biru aja. Nah, kan evaluasi. Jadi kayak bener nggak sih aku kayak gini tuh kelihatan cantik, tapi kok aku lebih srek yang biru? Yaudah deh aku beli biru aja. Nah itu kan orang lain kan menentukan proses berpikir kita, tapi pilihan akhir kan tetap di tangan kita gitu loh. Gitu. Oke. Menarik ini. Saya jadi mikir ya. Mestinya gereja kan juga memberikan pendampingan pada anak-anak muda dalam situasi kayak krisis itu ya. Maksudku kalau kita pas persekutuan mungkin juga topik-topik semacam ini yang perlu diangkat supaya ya nggak harus melulu buka Alkitab lah. Ya oke lah buka Alkitab penting ya. Karena menurutku juga akhirnya gereja kan juga bagaimana membina iman anggotanya termasuk yang muda supaya menemukan makna hidup kan. Jadi mungkin yang sudah dewasa sudah lewat sudah nemukan nih, wah aku punya makna hidup yang sudah mapan. Tapi yang masih remaja pemuda itu kan pencarian, nah itu butuh didampingi menurut saya. Nah ini yang juga bisa jadi evaluasi untuk gereja. Bagaimana lebih punya kepekaan pada kebutuhan-kebutuhan psikologis, sosial dari warganya, termasuk anak-anak muda yang mengalami quarter life crisis itu. Berarti memang makna hidup kita tidak tergantung pada kita punya apa atau nggak punya apa, atau kita profesinya apa, kuliahnya jurusan apa, jomblo atau punya pacar dan sebagainya, tapi soal meaning, soal makna yang kita temukan. Kalau itu sudah didapat, ya kita akan lebih bahagia menjalani hidup. Meskipun kadang-kadang butuh proses untuk itu ya. Sedikit menambahkan juga Pak,
soal tadi yang Mbak Cynthia bilang bahwa yang menentukan adalah diri kita sendiri, pesan saya buat teman-teman yang di sana, ingat, bukan berarti Anda bisa menentang omongannya orang tua. Oke? Perhatikan itu. Bukan berarti Anda bisa menentukan omongannya orang tua Anda. Maksudnya konsep seperti itu bisa untuk setidaknya berkomunikasi dengan baik dengan orang tua, saling memahami pemikiran satu sama lain dengan orang tua, bisa memahami pemikirannya satu dengan yang lain. Jadi lebih bisa mengkomunikasikan mengkomunikasikan satu sama lain dengan baik dan mengetahui maksud dari satu individu atau individu lain, tahu gitu loh maksudnya seperti apa. Jadi bukan berarti kita menentang orang tua ataupun menentang dari teman-teman kita yang masih masukan ke kita juga sih. Gitu teman-teman. Udah kok. Oke guys, teman-teman, Bapak Ibu Saudara, itu tadi percakapan kita tentang tema yang menarik, quarter life crisis. Dan kita belajar satu hal paling tidak, bahwa makna hidup dari manusia perlu terus dicari dan diupayakan, dan itulah yang akan menjamin apakah kehidupan kita bisa bermakna dan berbahagia atau tidak. Dan bagi anak-anak muda, selamat terus berproses menemukan jati diri dan juga menemukan makna hidup. Jangan lupa tetap dengarkan teman-teman, orang tua dan orang-orang lain, tapi akhirnya kita sendiri yang menentukan kebahagiaan kita, bukan tergantung pada orang lain. Gitu ya Mas Adan ya, dan Mbak Cynthia. Oke, sampai jumpa lagi di obrolan berikutnya. Tuhan memberkati.